Shalom jemaat sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini, hari Kamis 25 Agustus 2022 dengan tema berdoa bagi kota. Masih menjadi kelanjutan dari perikop pembacaan kita yang kemarin, yakni dari Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat sekalian, ketika kemarin kita sudah belajar apa perintah Tuhan kepada orang-orang atau umat Yehuda yang ada di dalam pembuangan Babel. Hendaknya mereka tidak berdiam diri, atau hendaknya mereka meminta kepada Tuhan untuk segera dilepaskan dari situasi Babel. Tetapi Tuhan meminta mereka untuk mengupayakan kesejahteraan atau shalom bagi kota itu. Meskipun tidak mudah, tetapi memang itulah kehendak Tuhan. Maka yang kedua yang Tuhan minta kepada umat Yehuda adalah berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Jemaat sekalian, ketika ada perintah Allah bagi umat Yehuda untuk berdoa bagi kesejahteraan kota, maka itulah adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan. Oleh karena di dalam Mazmur 122 adalah sebuah nyanyian ziarah dari pemazmur Daud yang judulnya adalah Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Dengan kata lain bahwa ketika umat Israel mereka berbondong-bondong menuju Yerusalem untuk merayakan hari raya mereka, maka mereka menyanyikan nyanyian ini. Di ayat 6, Mazmur 122 ayat 6 berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Setidaknya 3 kali kata kesejahteraan ini disebutkan di dalam nyanyian ziarah ini. Artinya adalah mereka berdoa berulang-ulang bagi kesejahteraan Yerusalem dalam perjalanan ziarah mereka menuju Bait Allah. Tetapi ketika mereka berdoa untuk Babel, maka Mazmur 137 menyatakan hal yang sebaliknya. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 7 dan 8. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Sungguh ironis bukan? Ketika mereka berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, maka mereka berdoa, Tuhan kiranya kesejahteraan Yerusalem itu terjadi. Tetapi ketika mereka berdoa untuk musuh-musuh mereka, dalam hal ini Babel, mereka mengatakan kata-kata penghakiman. Oleh karena itu sungguh tidak mudah ketika Tuhan memerintahkan orang-orang Yehuda di pembuangan itu untuk mendoakan kesejahteraan Babel dalam hal ini. Tetapi itulah memang sifat Tuhan. Tuhan mengasihi termasuk orang-orang Babel yang bangsa yang jahat itu. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Hati Tuhan adalah hati yang mengasihi. Dan ketika kita sebagai pengikut Kristus mau belajar hatinya Tuhan, kita belajar mengasihi orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang jahat kepada kita. Berdoalah untuk kesejahteraan musuh-musuhmu. Jangan kita sibuk membicarakan kejahatan orang lain kepada Tuhan, komplain. Tetapi mari kita bawa orang-orang itu kepada Tuhan. Kiranya shalom atau karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Amin.